Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Radityo Kusuma Santoso. Saya adalah salah satu dosen dari program studi administrasi perkantoran, program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester pada mata kuliah administrasi perkantoran. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah dalam rumpun ilmu administrasi. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS dan diajarkan pada mahasiswa-mahasiswi pada semester 3. Pada mata kuliah ini akan diajarkan mengenai administrasi dan manajemen perkantoran, komunikasi perkantoran, penyusunan tata ruang perkantoran, dan sistem perkantoran, serta pengoperasian mesin dan alat perkantoran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan flip class dengan menerapkan kombinasi secara sinkron dan asinkron. Kemudian metode selanjutnya yang digunakan adalah menggunakan metode diskusi interaktif melalui focus discussion group dan question based learning. Dalam pengajarannya, mata kuliah ini menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mata kuliah ini juga menggunakan e-learning atau juga LMS ya, Learning Management System, dengan menggunakan platform emas.ui.ac.id, di mana platform ini adalah platform yang dimiliki oleh Universitas Indonesia. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai CPL program studi, yaitu CPL pertama adalah mampu melaksanakan administrasi perkantoran, CPL kedua mampu melaksanakan tugas-tugas kesekretarisan, CPL 3 mampu menerapkan prinsip-prinsip etika profesi sekretari, CPL 4 mampu menyusun laporan perkantoran. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah jika diberikan kasus pada mahasiswa semester 3 mampu menerapkan administrasi dan manajemen perkantoran dengan benar. Dari CPMK yang dimiliki mata kuliah ini, maka diturunkan ke dalam sub CPMK. Sub CPMK pertama adalah menjelaskan konsep-konsep mengenai administrasi ataupun manajemen perkantoran, fungsi, peran manajer perkantoran dan sekretariat, dan juga akomodasi, tata ruang kantor, prosedur administrasi, dokumen kantor, serta masalah-masalah perkantoran. Sub CPMK kedua yaitu melakukan tata persuratan dengan sistematis. Sub CPMK ketiga menyusun tata ruang kantor, sistem perkantoran sederhana, komunikasi perkantoran, laporan perkantoran, dan berbagai formulir perkantoran secara jelas. Sub CPMK keempat mengoperasikan peralatan dan mesin kantor sesuai prosedur operasional baku secara meyakinkan. Oke, berikutnya untuk bahan kajian ataupun materi pembelajaran. Yang pertama adalah aturan perkuliahan secara keseluruhan, garis besar pokok bahasan, dan pengenalan bahan-bahan referensi yang digunakan. Yang kedua, konsep dasar dari administrasi perkantoran. Yang ketiga, rekognisi jenis pekerjaan administrasi perkantoran. Yang keempat, identifikasi metode yang digunakan dalam menciptakan kondisi perkantoran yang baik. Adapun daftar pustaka ataupun buku referensi yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya akan dibahas mengenai rencana pembelajaran dari mata kuliah administrasi perkantoran. Pada mata kuliah ini, untuk pengajaran akan dibagi ke dalam menjadi 16 pertemuan atau 16 minggu, di mana pada pertemuan pertama ini menggunakan metode flip learning. Pada sesi asinkron, mahasiswa akan diberikan akses ke sistem LMS UI yang dimana sudah di-upload
mengenai SAP, kontrak kuliah, dan juga aturan perkuliahan. Pada sesi asinkron ini, diharapkan mahasiswa sudah membaca terlebih dahulu SAP dan juga kontrak kuliah dari mata kuliah ini. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi sinkron menggunakan aplikasi Zoom, yang dimana akan dosen memberikan paparan mengenai SAP selama 1 semester, dan juga memberikan klarifikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang belum paham terkait dengan SAP ataupun kontrak perkuliahan yang sudah dibaca ataupun didengar melalui paparan dosen selanjutnya. Kemudian pada pertemuan kedua, menggunakan metode flip learning, di mana pada sesi asinkron, mahasiswa akan diberikan pemicu berupa materi perkuliahan dan juga menonton video di LMS Mas UI. Pada sesi asinkron ini, mahasiswa akan diberikan pertanyaan pretest sebelum menonton video pemicu dan juga pertanyaan post-test setelah menonton video. Pertanyaan yang digunakan pada pretest ataupun post-test menggunakan metode multiple choice question pada soal. Kemudian dilanjutkan dengan sesi sinkron untuk membahas terkait dari pemahaman mahasiswa melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan tugas dan latihan pada mata kuliah administrasi perkantoran ini. Tugas pertama akan diberikan pada minggu kedua, di mana para mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan pretest dan post-test. Kemudian pada minggu ketiga, 4, dan 5, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan post-test. Kemudian pada minggu ke-6, mahasiswa akan diberikan tugas makalah kelompok. Pada pertemuan ke-7, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan kuis interaktif yang pertama. Pada pertemuan ke-9 dan ke-10, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan post-test dan juga tugas makalah individu. Pada pertemuan 11, 12, dan ke-13, mahasiswa akan diberikan tugas untuk mengerjakan post-test. Kemudian pada pertemuan ke-14, mahasiswa akan diberikan tugas untuk melakukan presentasi kelompok, dan di pertemuan ke-15, mahasiswa akan diberikan tugas mengenai kuis interaktif yang kedua. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kriteria penilaian pada mata kuliah administrasi perkantoran, di mana bentuk evaluasi yang pertama yaitu pretest akan memiliki bobot penilaian sebesar 5%. Untuk post-test juga memiliki bobot penilaian sebesar 5%. Untuk kuis yang pertama akan memiliki bobot sebesar 10%. Kuis yang kedua memiliki bobot sebesar 10%. Kemudian tugas kelompok akan memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Tugas individu atau tugas makalah individu akan memiliki bobot penilaian sebesar 10%. Kemudian ujian tulis yang pertama atau UTS akan memiliki bobot sebesar 20%, dan ujian tulis kedua atau UAS itu akan memiliki bobot penilaian sebesar 20%. Selanjutnya akan dibahas mengenai rubrik nilai dari penilaian makalah kelompok atau individu. Dengan kriteria makalah sangat baik, akan mendapatkan nilai 85 hingga 100. Dengan kriteria makalah dengan baik, akan mendapatkan nilai 75 hingga 85. Dengan kriteria makalah dengan cukup baik, akan mendapatkan nilai 65 hingga 75. Dengan makalah kriteria
kurang baik akan mendapatkan nilai 55 hingga 65. Selanjutnya, rubrik penilaian kuis. Dengan aspek penilaian, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan akan mendapatkan bobot sebesar 30%. Aspek penilaian keahlian mengaitkan konsep dengan contoh akan mendapatkan bobot 50%. Aspek penilaian estetika karya akan mendapatkan bobot sebesar 10%. Aspek penilaian ketepatan waktu dalam mengumpulkan latihan mendapatkan nilai sebesar 10%. Kemudian, rubrik nilai ujian, baik UTS maupun UAS, dengan aspek penilaian sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan akan mendapatkan bobot sebesar 30%. Aspek penilaian keahlian mengaitkan konsep dengan contoh akan mendapatkan bobot sebesar 50%. Aspek penilaian estetika karya akan mendapatkan bobot sebesar 10%. Aspek ketepatan waktu mengumpulkan akan mendapatkan bobot sebesar 10%. Selanjutnya akan dibahas mengenai rubrik penilaian presentasi kelompok, di mana komponen yang dinilai adalah A. Waktu sesi presentasi. Komponen yang pertama merupakan ruang lingkup materi yang sesuai dengan yang ditugaskan. Komponen yang kedua, cara penyampaian materi. Komponen yang ketiga, kualitas tampilan materi presentasi. Komponen yang keempat adalah referensi yang digunakan. Komponen yang kelima adalah ketepatan waktu dalam melakukan presentasi. Komponen yang keenam adalah penampilan saat presentasi. Dan kemudian komponen selanjutnya ada sesi saat tanya jawab. Komponen yang ketujuh adalah cara menjawab pertanyaan. Dan komponen yang selanjutnya adalah keakuratan jawaban yang diberikan. Berikutnya merupakan penjelasan dari bagian alir kompetensi mata kuliah administrasi perkantoran. Dimulai dari subjek MK1 dan dilanjutkan dengan subjek MK2, dilanjutkan dengan subjek MK3 hingga subjek MK4, hingga tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah administrasi perkantoran. Selanjutnya merupakan peta proses pembelajaran, di mana proses pembelajaran sudah dijabarkan sebelumnya dari subjek MK1, subjek MK2, subjek MK3, dan subjek MK4. Berikut merupakan Learning Management System atau MAS yang digunakan pada mata kuliah administrasi perkantoran. Di dalam LMS ini sudah tertera mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, subjek MK1, subjek MK2, subjek MK3, dan subjek PMK4, beserta komponen penilaian dan juga peraturan tata tertib selama perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, merupakan cuplikan kegiatan pembelajaran via daring atau real classroom, yang dimana akan membahas salah satu topik mengenai komunikasi perkantoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita alhamdulillah berjumpa lagi pada mata kuliah administrasi perkantoran, di mana pada topik hari ini yaitu adalah mengenai materi kita komunikasi perkantoran. Ya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, maka kita pun pada saat berkomunikasi bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar. Oke, adapun dari capaian pembelajaran dari materi kita
pertemuan hari ini. Yang pertama, capaiannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang komunikasi dalam administrasi perkantoran, ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengenali hambatan dalam berkomunikasi, dan yang ketiga, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan efektif, baik secara lisan dan tulisan. Oke, kita mulai dari pengertian komunikasi terlebih dahulu. Ya, nah komunikasi itu berasal dari bahasa Inggris, gitu ya, asal katanya, yaitu communication. Nah, kemudian dari bahasa Inggris ini, ya, itu mengambil serapan dari bahasa Latin, yaitu communicatio. Nah, communicatio ini ya punya asal kata lagi, gitu ya, yaitu komunis, yang berarti sama, ya. Komunis di sini punya pengertian atau makna, yaitu makna atau arti atau pengertiannya sama. Ya, ini dasarnya, asal sumber katanya. Nah, kemudian ada beberapa pakar, ya, di sini mengemukakan teorinya mengenai komunikasi. Di sini kalian bisa lihat, ya, yang pertama ada Beatle, di mana beliau ini mengemukakan bahwa communication is the transmission of message from one person, ya, to one or more other person. Nah, di sini beliau mengumpulkan ada sumber dari komunikasi yang memberikan pesan kepada orang lain yang menerima pesan. Yang kedua, ya, ini ada pakar mengemukakan teori, ya, yang namanya Myers dan Myers. Di sini mengemukakan bahwa komunikasi adalah transmisi dari informasi, ya, melalui struktur hierarki, ya. Dan yang ketiga ada pakar lagi, ya, yaitu namanya Gordon. Ini dikutip oleh Kuliana, ya, yang mengatakan bahwa komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan. Nah, kemudian faktor berikutnya mengemukakan komunikasi adalah proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Nah, di sini dikemukakan oleh Tubbs dan Moss, ya. Ini sama juga dikutip oleh Moliana. Nah, dari beberapa pakar ini, ya, kita dapat benang merah ataupun gagasan, di mana di sini kita mengetahui bahwa akhirnya komunikasi merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang kepada orang lain, ya. Dan kita tahu juga bahwa komunikasi merupakan sharing information, ya, antara dua orang atau lebih, dan juga orang-orang atau kelompok untuk mencapai kesamaan pemahaman atau persepsi tentang satu atau beberapa hal. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya bahwa komunikasi adalah proses yang dipergunakan manusia untuk mencari kesamaan arti lewat transmisi pesan simbolik. Nah, tadi kita sudah tahu pengertian dari komunikasi. Nah, bagaimana kalau komunikasi perkantoran? Nah, yang udah pasti dari katanya aja, ya, komunikasi perkantoran, maka kita mengetahui adanya komunikasi yang terjadi dan berlangsung di dalam kantor, ya. Jadi pengertiannya untuk komunikasi perkantoran adalah
merupakan proses penyampaian informasi, instruksi atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu, ya, yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Ya, jadi tidak hanya di keseharian, di kantor pun kita juga harus berkomunikasi, ya. Nah, yang harus kalian ketahui secara sesama adalah kalau kita ya komunikasinya kurang, ya, terus juga kita dalam menerima informasi tidak menyimak secara sesama, maka itu terjadi hambatan, ya. Atau yang sering kita dengar adalah miskomunikasi. Ya, dari fungsinya tadi, gitu ya, ada 4. Kita bisa menggambarkan ya bentuk komunikasi yang biasanya ada di kantor. Nah, di sini ada yang namanya komunikasi ke bawah atau downward communication. Nah, ini biasanya bentuk komunikasinya mengalir dari tingkat atas, atau kita bisa sebutnya pimpinan, kemudian mengalir ke tingkat bawah. Ya, nah di sini biasanya ada perintah atasan kepada bawahan, gitu ya, ataupun juga pengumuman pimpinan kepada bawahan. Ya. Nah, itu bentuknya komunikasi dari atas ke bawah, atau komunikasi ke bawah. Nah, biasanya bentuk komunikasi yang paling umum yaitu seperti adanya instruksi kerja, pemberian memo, ya, terus juga pernyataan kebijaksanaan, terus juga ada pemberian prosedur, dan juga buku pedoman. Nah, itu merupakan wujudnya bentuk komunikasi ke bawah. Nah, kemudian ada lagi bentuk komunikasi ke atas, ya, di mana di sini tentunya kebalikan. Ya, kalau tadi komunikasi ke bawah dari pimpinan ke bawahan, kalau di sini bentuknya komunikasi dari tingkat bawah ke tingkat atas, ya, atau dari staf bawahan kepada pimpinannya. Nah, ini biasanya bentuk komunikasinya yang paling kelihatan itu adalah pemberian laporan dari kita kepada pimpinan, ya. Terus juga adanya kotak saran. Nah, ini biasanya kotak saran ini berisikan baik komplain dari pelanggan ataupun juga karyawan, gitu ya, terhadap manajemen dan lain-lainnya. Nah, bentuk wujudnya lagi yang lain adalah prosedur keluhan dan juga adanya pertemuan kelompok. Nah, kalau pertemuan kelompok ini mungkin seperti meeting-meeting kecil, ini dikomunikasikan segala informasi dari bawahan yang dihimpun oleh para staf untuk disampaikan kepada pimpinan di pertemuan tersebut. Ya. Nah, bentuk komunikasi berikutnya itu adalah komunikasi horizontal atau horizontal communication. Nah, di sini bentuknya itu mengalir melintasi berbagai fungsi dalam organisasi. Nah, bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi organisasi. Ya, nah ini biasanya komunikasi antara rekan sejawat atau kolega, ya, ataupun komunikasi antar bagian. Nah, kemudian lanjut ke berikutnya adalah pemilihan sarana komunikasi. Di sini menurut pakar Telianggi ada 7 alasan dalam memilih sarana komunikasi. Ya. Yang pertama, kita harus pilih komunikasi yang dalam prosesnya cepat, ya, cepat diterima, cepat disampaikan. Yang kedua, pesannya itu tersampaikan secara akurat, ya, dan
Yang ketiga, itu pesannya aman. Dan yang keempat, kerahasiaan, ya ini bagian dari keamanan tadi ya, terjamin. Yang kelima, adanya rekaman ataupun salinan. Yang keenam, itu bisa mengekspresikan kesan, ya. Yang ketujuh, itu terkait dengan biaya yang diperlukan. Oke, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Nah, saya masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Siapa di sini yang akan bertanya? Bapak, saya izin bertanya. Oke, Isti, silakan. Hafsah, Pak, maaf. Oh, Hafsah, baik, Hafsah. Baik, Hafsah dulu. Hafsah bisa on cam? Sebelumnya maaf, Pak, belum bisa on cam, masih di luar. Oke, baik. Gimana, Hafsah? Saya izin bertanya, Pak. Kan kita sebagai anak perkantoran nih, harus nggak sih menguasai komunikasi nonverbal kayak bahasa tubuh gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Bahasa nonverbal, ya. Baik. Tentunya dalam komunikasi, ya, kita harus juga ya menguasai bahasa nonverbal. Kenapa harus menguasai bahasa nonverbal? Karena supaya kita pun bisa memberikan respon yang tepat. Kadang kita misalkan ya, ada bahasa-bahasa nonverbal ketika berbicara. Ya, misalkan kalau kita terlalu dekat dengan lawan bicara, itu biasanya bahasa nonverbal yang paling ketara adalah lawan bicara kita itu akan mundur kalau dia nggak nyaman dengan pembicaraan kita. Nah, di situ kita harus paham bahwa apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, itu ada menyinggung si lawan bicara kita. Nah, jadinya kita harus tahu tuh hal-hal yang sepele seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ada Atala. Gimana, Atala? Ya, saya izin bertanya, Pak. Kan kita kalau di dalam dunia perkantoran pasti ada ngobrol sesama rekan kerja. Nah, gimana kalau bahasan obrolannya itu nggak buat kita nggak nyaman? Sikap terbaik yang harus kita tunjukin tuh gimana ya, Pak? Oke, baik. Sikap yang harus kita tunjukin apabila ada orang lain yang membuat kita tidak nyaman. Ya, yang pertama itu kita selama di kantor harus profesional. Ya, jangan sampai kita terbawa ke dalam emosi. Ya, dalam emosi yang dimana jadi masuknya ke dalam ranah pribadi. Ya, jadi selama di kantor ya kita sikapnya profesional, komunikasi sesuai dengan pekerjaannya. Nah, apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, nah itu kita bahas di luar kantor. Ya, kita bisa komunikasikan dengan pimpinan kita. Kalau bahwa si A itu dalam berkomunikasi dengan kita tidak menyenangkan, nah mungkin dari situ pimpinan akan memfasilitasi ataupun mungkin nanti menasihati si orang yang kurang menyenangkan bagi kita, gitu ya. Tapi selama kita di kantor, kita wajib secara profesional. Nah, kenapa harus secara profesional? Supaya nanti tidak berimbas negatif ke dalam pekerjaan yang akan kamu lakukan ataupun kamu kerjakan. Biasanya, kalau kita sampai masuk ke dalam ranah pribadi, itu kita jadi kesel sendiri, gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Baik, terima kasih, Pak. Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi, ya. Materi kita cukupkan sampai di sini. Demikian pemaparan video pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.